Oke guys, Tiga. tema bahasannya nih. Kalau jadi pelatih itu, gue ngerasa kita harus punya support system satu. Karena gini, kalau kita sebagai pelatih gitu, satu sisi kita harus bisa nyemangatin, harus bisa motivasi orang lain. Tapi siapa yang akan menyemangati kita gitu kan? Nah kalau Kak Budi sendiri bentuk support sistemnya itu kayak apa maksudnya? Jadi nanya gue sih. Yang pertama sih sebenarnya ini sih lebih sering menyemangati diri sendiri sih. Maksudnya mau nggak mau dulu pernah kayak misalnya kayak bukan berharap sih tapi kayak mengandalkan faktor eksternal gitu kayak orang lain temen untuk nyemangatin, tapi kadang-kadang nggak bisa sih, harus belajar menyemangati diri sendiri. Maksudnya harus belajar bisa punya motivasi internal sendiri. Motivasi kan bisa internal bisa eksternal kan. Cuman kalau dari yang gue pelajarin selama ini, kalau untuk orang-orang yang udah mulai punya jabatan, maksudnya udah mulai memimpin orang lain, kita harus lebih sering mengandalkan motivasi internal sih dibanding eksternal. Ya kalau misalnya lagi kesel ya kesel, sedih ya sedih, tapi ya udah. Kalau gue model orangnya, gue cenderung ngeluarin semuanya langsung biar sekalian habis gitu. Misalnya sedih gitu, apa ngedown gitu, ya udah nangis, dihabisin aja gitu. Dihabisin tapi habis itu udah kosong lagi, bisa beroperasi secara normal lagi daripada ditahan-tahan. Kalau gue sih gitu. Berarti masalahnya harus cepat diselesaikan. Enggak juga. Kadang-kadang nggak bisa selesai saat itu. Kadang-kadang masalahnya nggak selesai, tapi kitanya yang harus tetap ngadepin masalah itu lagi gitu. Kalau Anda gimana, motivasinya gimana? Kalau aku sih dulu biasanya karena waktu itu masih di Padang itu masih ada beberapa teman-teman yang dekat lah, bisa dianggap sebagai orang yang dipercaya. Biasanya aku cerita sih, jadi ada masalah begini terus minta masukan juga. Biasanya langsung cerita sih. Yang pertama biar lega juga, maksudnya kita punya beban itu bisa ada tempat buat ngebagi gitu. Selain juga harus punya solusi buat diri sendiri, itu pasti. Cuman biasanya ada teman buat support gitu. Ada teman yang masih mau dengerin kita lah. Jadi ada faktor eksternal juga. Ya harus. Kalau sekarang malah kalau ada masalah sendiri biasanya. Karena kondisinya sekarang jauh dari teman-teman juga. Kalau ngobrol kan enaknya langsung. Kalau sekarang buat kenalnya agak terbatas, jadi lebih banyak ke diri sendiri sih kalau kondisi sekarang. Ngapain biasanya kalau diri sendiri? Membalikin semangat atau motivasi diri sendiri biasanya ngapain? Kalau aku sih ada dua cara yang dilakuin. Yang pertama biasanya itu duduk ambil evaluasi diri juga, ambil mikir aksi yang kayak dibilang Mas Rijal tadi. Siap. Terus biasanya keluar bawa motor terus nggak tahu kemana aja gitu, sambil di motor sambil mikir. Copingnya kayak gitu ya? Nah, Mas Rijal tuh gimana? Apa ya? Kalau aku sih misalnya internal eksternal gitu ya. Kalau eksternal tuh biasanya bikin biar memotivasi balik lagi tuh, biasanya aku nanya ke orang yang mempercayakan. Soalnya berarti dia bisa mengamati atau nganggep aku punya nilai sesuatu gitu loh. Yang lihat yang tidak terlihat. Nah itu mungkin aku nggak sadar atau lupa atau malah nggak tahu. Biasanya aku nanya, ini kok gimana ya? Ini berkeluh kesah atau gimana? Biasanya orang yang percaya itu bilang, yo mas kamu bisa soalnya kan gini kayak gitu loh. Yang iya juga ya gitu. Tentang jabatan atau kerjaan atau job sesuatu. Misalnya aku nanya ke itu kalau lagi nggak punya motivasi gitu. Nah aku nanya ke situ. Itu yang eksternal. Kalau internal, menurutku jadi pelatih atau punya jabatan itu kayak senjata. Yang penting main behind the gun itu loh, orang dibalik si senjata itu sih. Jadi mau jadi pelatih yang gimana, atau jadi punya jabatan yang mau mencapai sesuatu tuh, balik lagi ke yang megang senjatanya bagus, misalnya punya posisi pelatih bagus itu di tempat yang bagus atau gimana. Tapi kalau ngarahinnya meleset, ya meleset aja gitu. Berarti selalu ingat-ingat hal itu ya? Ingat-ingat kalau kayak gini kan juga ujung-ujungnya dari aku sendiri. Sebenarnya sama intinya itu, tapi aku nganggap kayak quotes-nya atau itu sih, main behind the gun itu. Balik ke yang megang senjata gitu, kayak Rambo itu Rambo itu
sendirian tapi bisa ngalahin satu kopi. Nah itu kan Ya, kalau yang dengan megang pegang Rambo senjata ya, soalnya. jago. Kalau gue yang megang, Nah, jadi intinya jadi sebenarnya sih merasa tidak baik-baik saja itu nggak apa-apa ya, dan itu pasti terjadi gitu. Jangan tinggal gimana cara coping sama masalahnya gitu, tinggal cara gimana ngadepinnya, cara bikin diri sendiri menjadi merasa lebih baik lagi.